Ya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi doa kami, bahwa kami mau menjadi penyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah umat-Mu, kaum pilihan-Mu ya Tuhan. Berkati waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Dan kami mempercayai firman-Mu lah yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami dan memberikan kami kekuatan untuk hidup sebagai umat-Mu. Terpuji Engkau, dipermuliakan nama-Mu, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Kayaknya karena terlalu dingin ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai kaum pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara kaum pilihan Allah? Wah, gak ada yang kaum pilihan Allah ini. Gak yakin kayaknya ya. Bapak Ibu Saudara kaum pilihan Allah, amin? Amin ya. Apa buktinya? Ayo, rajin pergi persekutuan doa Rabu, ibadah Minggu, pelayanan, jadi liturgos. Kita bisa membuat 1100 macam daftar yang seolah-olah menyatakan. Kenapa saya menggunakan kata seolah-olah? Karena belum tentu orang yang datang ke gereja sebenarnya adalah kaum pilihan Allah. Belum tentu semua orang yang datang beribadah benar-benar dia adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah di dalam hidupnya. Dan ini menjadi sebuah tema yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tema ini sudah kita bicarakan sepanjang waktu ya. Kita mulai berbicara tentang tinggal di dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Hari ini kita berbicara tentang menjadi atau hidup sebagai kaum pilihan Allah. Nah saudara, bagi saudara yang dibesarkan atau besar tahun 70-80, saudara mungkin tidak asing dengan, ini sudah belum ya? Saudara mungkin tidak asing dengan gambar ini ya. Saudara tahu ini? Sudah langsung tahu apa? Ini Kaipang. Saudara tahu Kaipang? Saudara, kalau saudara suka punyanya Ko Ping Ho, novelnya Ko Ping Ho, ada sebuah partai yang disebut sebagai partai pengemis. Jadi partai pengemis ini luar biasanya, dia walaupun jadi pangcu ya, jadi pemimpin, dia itu bajunya tetap tambal-tambalan, harus disulam dan seterusnya. Ini novel silat, saudara ya. Jadi kalau saudara nggak ngerti, nanti saya untuk yang orang muda nanti saya kasih contoh yang lainnya. Tapi intinya adalah mereka tahu bahwa sebagai partai pengemis, mereka harus hidup dan menjiwai dirinya sebagai seorang pengemis. Mereka punya semacam mangkok untuk pergi mengemis dan pergi kemana-mana untuk mendapatkan sedekah. Kemudian kalau pemimpinnya itu biasanya punya tongkat yang disebut sebagai tongkat pemukul anjing. Tapi itu memiliki kekuatan yang sakti, saudara. Nah, saudara, saya cukup terkagum-kagum ketika melihat dan merenungkan tentang Kaipang ini, saudara. Walaupun itu ada dalam cerita novel ya. Saya tidak tahu apakah di China daratan itu betul-betul ada partai yang seperti ini. Karena saya belum pernah ke sana. Tetapi intinya dalam kisah itu adalah ketika kamu menjadi seorang pengemis, hiduplah sebagai seorang yang benar-benar menjadi pengemis. Kumel and the dekil, saudara, kemudian bau, kemudian kusem dan seterusnya, itulah pengemis. Jadi menghidupi sebagai seorang pengemis. Saya ingin mengambil sebuah contoh yang lain, saudara, yaitu saya boleh dibantu kali ya, kok saya kesulitan ya ini Pak Sindiong, apakah pengaruh? Nah saudara, ini adalah sepupu luar saya yang jauh dan jauh banget saudara. Saking jauhnya saya nggak pernah ketemu. Ada yang kenal? Udah langsung tahu kan ya. Pak Wang kenal nggak? Ini Lisa Blackpink saudara.
Tapi Lisa Blackpink ini yang menarik adalah ketika dia memamerkan sebuah boneka. Bonekanya itu adalah boneka yang diberi nama Labubu, tahu kan? Yang anak-anak muda pasti tahu, yang orang tua tadi tahu Kaipang, yang anak-anak muda tahu Labubu pasti. Nah saudara, fenomenanya adalah fenomena yang disebut sebagai fenomena Labubu. Artinya gini, saudara kalau mengikuti TikTok, Instagram, saudara punya handphone loh, canggih loh, jangan sampai ketinggalan zaman ya. FOMO itu artinya apa? Fear of missing out. Jadi takut ketinggalan update berita. Takut ketinggalan sesuatu yang menjadikan kita sebagai warganet, saudara mengakui diri sebagai warganet kan? Kalau saudara warganet nggak tahu FOMO, nggak tahu boneka Labubu, saudara sebenarnya tidak pantas disebut sebagai warganet. Nah yang menarik adalah Lisa Blackpink ini ketika dia mengunggah di Instastory-nya boneka Labubu itu menjadi viral. Kemudian bukan hanya viral saudara, diikuti oleh berbagai macam orang, mulai dari berbagai kalangan. Mereka berlomba-lomba apa? Mengunggah foto karakter ini, Labubu, boneka ini, Labubu ini. Dan yang menarik ternyata itu boneka yang tidak murah saudara. Harganya itu di atas jutaan rupiah. Nah saya membayangkan gini. Sebagai warganet, banyak orang yang ketakutan untuk ketinggalan informasi. Sehingga mereka akan berburu berbagai macam berita, mengupdate segala situasi, mengupdate segala macam status yang mungkin bisa menunjukkan hidupnya sebagai seorang warganet. Jadi fear of missing out ini sebenarnya adalah sebuah fenomena yang ingin menyatakan bahwa sebagai seorang warganet saya juga harus menghidupi diri saya sebagai orang yang betul-betul tahu perkembangan hari ini. Jadi saudara, ada positif, ada negatifnya sebenarnya. Tetapi kita tidak sedang berbicara tentang Labubunya, tetapi bagaimana ada banyak orang yang betul-betul menghidupi bahwa dia betul-betul harus menjadi warganet yang tidak pernah ketinggalan berita. Nah saudara, sejajar dengan tema kita hari ini. Hidup sebagai kaum pilihan Allah. Di awal saya tanya, saudara kaum pilihan Allah, apa yang membuktikan? Apa yang membuat kita betul-betul meyakini bahwa kita ini adalah kaum pilihan dan sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang menyebut dirinya sebagai kaum pilihan Allah? Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Saya akan memulainya. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam bacaan kita hari ini. Yang lalu sebenarnya penginjil Denny sudah banyak membahas latar belakang. Jadi saya tidak akan membahas latar belakangnya. Tetapi ketika kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan beberapa hal penting. Sorry kok balik lagi dia. Ada dua istilah penting yang menjadi perenungan dalam bacaan kita hari ini adalah, kok ini yang muncul? Slide selanjutnya ya. Siapa kaum pilihan Allah? Nah saudara, kaum pilihan Allah kalau dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang pertama dikatakan dikuduskan dan dikasihinya. Ada dua kata yang penting, dikuduskan dan dikasihinya. Itulah yang disebut sebagai umat pilihan Allah dalam konteks bacaan kita hari ini. Walaupun dalam konteks secara besar kita bisa membahas lebih banyak lagi. Tetapi ketika kita mengingat tentang kaum atau umat pilihan Allah, kita sedang diingatkan oleh Paulus bahwa setiap orang yang sudah mengalami pengudusan oleh Tuhan, setiap orang yang sudah mengalami pengorbanan Kristus karena kasihnya itu adalah kasih yang agape, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itulah yang pantas atau layak disebut sebagai umat pilihan Allah. Nah, umat pilihan Allah itu adalah orang-orang yang hidup oleh Kristus. Artinya orang yang hidup oleh Kristus adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, orang-orang yang tahu bahwa dirinya ditebus dan diselamatkan bukan dengan apa yang dia lakukan, tetapi oleh apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib untuk menggenapkan rancangan keselamatan yang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah adalah bukan hanya orang yang sudah mengalami kelahiran baru, hidup oleh Kristus. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah dia mati dulu oleh dosa dan kemudian dia dihidupkan memiliki hidup baru dalam Kristus. Tetapi kemudian dia adalah orang yang berpusat kepada Kristus sepanjang perjalanan hidupnya. Mentalitasnya, kalau kita boleh menggunakan istilah itu, adalah mentalitas umat Allah. Saudara, kemarin dalam kelompok GDG kami, walaupun kami sempat kesasar ke kelompok GDG-nya Boksu Alex, kami membahas tentang yang bertanggung jawab penginjil Denny harusnya itu. Kami membahas tentang pengintai-pengintai dan umat Israel. Kenapa mereka bertikai, saudara? Kenapa ada 10 yang kemudian memberi laporan palsu, memberi laporan yang kemudian melemahkan, dan hanya 2 yang memberi laporan penguatan. Oh, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kami kemudian sampai pada satu kesimpulan seperti ini. Sebenarnya ketika melihat bangsa Israel itu umat pilihan Allah, saudara. Mereka mengalami banyak sekali mujizat. Kita mulai hitunglah sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah mengalami melihat bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah. Kemudian mereka sampai di padang gurun, menyeberang laut. Kemudian laut bisa terbelah. Kemudian ada air keluar dari atas batu, dari dalam batu. Kemudian ada burung puyuh, ada mana, dan banyak sekali mujizat. Tapi sampai pada satu langkah di mana mereka mau menyeberang untuk sampai ke tanah terjanji itu, hati mereka kembali surut. Kemudian kami berpikir, kami merenungkan, sangat mungkin mentalitas mereka selama 400 dijajah adalah mentalitas sebagai budak, bukan sebagai mentalitas umat Allah. Dan saya rasa memang seperti inilah yang sebenarnya bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Ketika orang percaya hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, seharusnya
Kristuslah yang menjadi pusat kehidupannya dan dia hidup di dalam Kristus, tetapi faktanya ada banyak orang Kristen yang tidak hidup di dalam Kristus tetapi justru mengikuti keinginan-keinginan dunia. Jadi orang-orang yang seperti ini seharusnya tidak pantas disebut sebagai umat Allah. Dan bukan hanya itu saudara, ketika saudara dan saya mengaku sebagai umat Allah, kita bukan hanya hidup oleh Kristus, kita hidup di dalam Kristus sebagai pusat hidup kita, melainkan juga kita hidup bagi Kristus, di mana kita menghasilkan buah dan bertumbuh, di mana kita kemudian menghasilkan jiwa untuk membawa orang mengenal Kristus, membawa orang yang bukan umat Allah, yang sebenarnya mungkin orang pilihan Allah tetapi tidak mengenal Kristus, untuk mengenal Kristus. Nah saudara, kata kuncinya adalah karena itu kenakanlah. Jadi kalau kita bertanya siapa umat pilihan Allah, mari kita mulai lihat. Dalam terjemahan ini dikatakan seperti ini, karena itu. Karena itu menunjukkan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya itu apa? Ayat-ayat yang sebelumnya itu kalau saudara mulai membaca mulai dari ayat yang ke-7 misalnya saudara. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan seperti ini. Mana ayat 7 ini? Mata saya ternyata sudah kalah saudara. Wah, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dahulu juga kamu. Jadi Paulus sedang ngomong, hidupmu itu dulu kayak gini nih. Hidupmu dulu seperti yang gak benar. Dia katakan seperti ini. Ketika kamu melakukan hal-hal itu, ketika kamu hidup di dalamnya. Perhatikan ayat yang ke-6 atau ayat-ayat sebelumnya, apa yang mereka lakukan? Paulus ngomong, misalnya kita baca dari ayat yang ke-4. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Paulus ngomong sama orang Kolose. Kamu hidup sebagai orang duniawi. Segala sesuatu yaitu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dan seterusnya dan seterusnya. Ayat yang ke-7 Paulus ngomong, dulu kamu hidup kayak gitu loh. Jadi kalau dulu kamu hidup kayak gitu, sebenarnya dulu kamu bukan umat pilihan Allah. Kamu hidup di dalam keserakahan, kamu hidup di dalam kenajisan dan percabulan, kamu hidup di dalam segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan yang mencemarkan kekudusan Tuhan. Tetapi kemudian ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram dan seterusnya. Kenapa tetapi sekarang? Karena sekarang kamu sudah bersama dengan Kristus dan menjadi umat pilihan Allah. Kalau kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dikasihi. Kenapa Paulus ngomong kamu dikasihi? Perhatikan sekali lagi, kamu hidup dalam kenajisan, kamu hidup dalam keserakahan, kamu hidup dalam dendam, kamu hidup di dalam segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Pantasnya, kamu di mana? Kamu menerima hukuman Allah. Pantasnya, kamu itu harusnya masuk ke dalam neraka. Tetapi justru sekarang ketika kamu dulu hidup kayak gitu dan sekarang sudah dikuduskan. Kata dikuduskan itu berarti dipilih secara khusus saudara. Seperti seorang tukang kayu yang ingin membuat sebuah mebel yang terbaik. Dia memilih sesuatu bahan yang paling baik di antara bahan-bahan yang ada. Kayu yang ada itu dan kemudian membuat mebel yang terbaik. Itulah yang Tuhan lakukan. Dia memilih saudara dan saya yang sekarang ini yang sebenarnya harusnya semua hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan itu ditinggalkan. Hiduplah sekarang dengan mentalitas, kalau tadi kita gunakan istilah itu, mentalitas bukan sebagai seorang budak.
Hiduplah dengan mentalitas bukan lagi sebagai orang yang sebenarnya dulu menjadi seteru Allah, kalau dalam istilahnya Paulus dalam Efesus. Bukan lagi orang yang sebenarnya hidup dalam segala hal yang najis itu, melainkan hiduplah sebagai umat pilihan Allah karena kamu dikasihi. Kasih Tuhan itulah yang menjadikan kamu sebagai umat pilihan Allah. Jadi berbicara tentang dulu kamu seperti itu, tetapi sekarang kamu sudah berbeda. Nah, inilah yang kemudian tadi saya tanyakan, benar kita umat pilihan Allah? Coba kita lihat hidup kita. Apakah kita betul-betul sebagai umat pilihan Allah yang kemudian menghidupi hidup sebagai orang-orang yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, atau justru kita menghidupi nilai-nilai dunia tetapi kita mengaku sebagai umat atau kaum pilihan Allah. Ketika kita di rumah misalnya, apakah istri kita atau suami kita atau anak kita melihat ada nilai-nilai kerajaan Allah yang mereka lihat? Ketika kita bersama dengan teman kerja kita, ketika bersama dengan orang-orang yang mungkin bahkan kita tidak kenal sekalipun, apakah mereka tahu? Mereka melihat bahwa sesungguhnya kita sedang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu atau tidak. Jadi kalau misalnya digambarkan seperti gambar di atas saudara, ini gambarnya Pak Sin Leong. Dulu Pak Sin Leong itu hidupnya gak karu-karuan, sekarang sebagai umat pilihan Allah, wow saudara sekarang cakep, menjadi musa di sini saudara, jadi gembala sidang di sini, sekarang hidupnya menjadi berkat. Kalau dulu anaknya ngomong, Koko, nah sekarang dia sudah tidak ngomong gitu lagi kepada anaknya. Karena anaknya sudah besar saudara, gak mungkin digituin kan. Nah saudara, intinya seperti ini. Ketika kita berbicara tentang hidup sebagai umat pilihan Allah, hal yang terpenting adalah, apakah kita tahu kita ini sungguh-sungguh umat pilihan atau bukan sih? Apakah kita sudah berpindah dari keadaan sebelum itu dan kemudian kita menjadi sesudah itu, before dan afternya itu, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diubahkan, dibaharui, kita ditransformasikan oleh Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bukan hanya menjadi berkat, kita berbuah. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, lalu kalau kita sudah menyadari itu, pertanyaannya adalah bagaimana mereka atau kita harus hidup sebagai umat Allah. Paulus mengatakan seperti ini, karena itu kenakanlah. Jadi sudah berbeda saudara. Kalau tadi kita coba bandingkan ya segala macam tadi disebut keserakahan, kenajisan, marah, kemudian kebencian, dendam dan seterusnya. Segala kenajisan itu muncul. Paulus kemudian menyebutkan, sekarang sebagai umat pilihan Allah, saudara harus memiliki nilai yang berbeda. Saya menggunakan istilah memiliki kualitas yang berbeda dari yang sebelumnya. Tetapi sekarang yang sudah menjadi umat pilihan Allah. Apa kualitasnya? Kualitas yang pertama adalah personalitasnya. Karakternya. Karakter kita itu seperti apa? Paulus menyebutkan seperti ini. Memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Semua itu adalah kualitas yang harus dimiliki dalam karakteristik kita atau personalitas kita sebagai kaum pilihan Allah. Kalau saudara misalnya kita coba mulai memikirkan. Kira-kira di antara beberapa ungkapan yang Paulus sebutkan ini, berapa yang sudah kita miliki karakter ini? Belas kasihan? Amin. Loh kok gak ada yang amin ini? Kemurahan? Oh ada dong. Rendah hati? Pak Balim itu yang paling rendah hati yang saya lihat itu ya. Dia suhu saya saudara. Kelemah lembutan? Kesabaran?
nilai-nilai itu ada dalam karakteristik kita sebagai umat pilihan Allah? Jadi kita sebenarnya paling gampangnya gini, Paulus sudah memberikan daftarnya. Sekarang kita coba bandingkan dengan hidup kita. Apakah kualitas kita, personalitas kita, karakteristik kita itu sesuai? Kalau sudah sesuai, maka kita bisa ngomong dengan bangga. Saya ini kaum pilihan Allah. Saya ini umat Tuhan. Saya membawa Tuhan. Nilai-nilai Tuhanlah yang hidup di dalam diri saya. Dan orang akan melihat bahwa Tuhan ada dan hadir dalam hidup saya. Makanya Paulus ngomong kenakanlah. Kenakanlah itu ibaratnya saudara. Saudara kalau saudara selesai mandi, saudara berpakaian. Berpakaian itu diistilahkan mengenakan baju. Saudara menggunakan apa yang saudara pakai itu istilahnya mengenakan. Jadi apa yang kita kenakan hari ini, itulah yang sebenarnya mencerminkan siapa diri kita. Kalau hari ini kita tidak memiliki belas kasihan, kalau hari ini kita tidak memiliki kemurahan, kalau kita hari ini menjadi sombong, arogan, kalau hari ini bahkan kita tidak berbicara lemah lembut, kita tidak sabaran, kita bukan pengampun saudara, sebenarnya kita tidak pantas disebut sebagai kaum pilihan Allah. Saudara, saya beri contoh tentang kesabaran dan kelemah lembutan saudara. Saya hari-hari ini jujur bergumul saudara tentang bagaimana saya ini sabar. Karena istri saya ini masih dalam proses pemulihan. Jadi kadang-kadang itu tanya hal yang sama itu bisa setiap 5 menit saudara. Apalagi kalau misalnya mau pergi seperti persekutuan doa sini, kita belum berangkat ya saya. Ini kalau saya ngomong misalnya jam 4, saudara itu bisa sampai jam 6 itu saudara, itu bertanya bisa 20-30 kali. Kalau saudara misalnya ditanya kayak gitu gimana? Bentar lagi, saya masih 2 jam lagi, 3 jam lagi kok. Oh ya sudah, gak lama lagi nanya. Loh kita belum berangkat loh, udah sore loh ini saya. Memang dia ini sedang harus berlatih tentang orientasi waktu saudara. Belum saya, masih belum. Kita belum berangkat ya. Belum. Gak lama lagi nanya. Dia udah mandi biasanya. Jadi 2 jam bisa mandi duluan saudara. Sebelum berangkat itu mandi duluan. Saya sudah siap ya, saya tunggu di bawah ya. Gak lama lagi nanya. Belum berangkat ya. Padahal saya masih belum mandi saudara. Loh ini lo belum mandi. Gak lama lagi nanya. Belum berangkat. Belum. Kadang-kadang suara saya betul-betul bisa meninggi saudara. Saudara ditanya berulang-ulang kali itu gak nyaman saudara. Tapi saya kemudian belajar untuk Tuhan, tolong kasih kesabaran Tuhan. Kalau orang ngomong kesabaran itu ada batasnya, kesabaran itu sebenarnya gak ada batasnya saudara. Kalau ada batasnya itu bukan sabar namanya. Itu baru satu hal loh saudara, itu baru satu hal. Makanya dalam GDG kami ngomong, gampang untuk diomongkan. Kita harus punya mentalitas sebagai umat Allah. Tapi untuk melakukan, waduh bergumul saudara, sangat-sangat bergumul. Tapi bukankah sebagai umat pilihan Allah, kalau misalnya kayak Kaipang itu ya, kayak warganet itu ya betul-betul bisa menghidupi. Saya kadang-kadang heran kenapa untuk hal-hal rohani itu paling sulit untuk bergumulnya. Paling sulit untuk melakukannya. Karena memang kita selalu ditarik untuk hidup dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi mari kita coba lihat. Hidup sebagai kaum pilihan Tuhan, itu berarti kita sedang menunjukkan ada karakter Allah yang hidup di dalam diri kita. Dan kualitas itulah yang harusnya kita hidupi. Memang tidak mudah, tapi kita bersyukur. Karena kita punya Roh Kudus yang mampu dan memberikan kita kekuatan. Selain karakteristik dan atau personalitas saudara, sebenarnya menjadi umat pilihan Tuhan itu berbicara tentang spiritualitas. Bukan hanya personalitas kita, tapi berbicara tentang spiritualitas kita.
Paulus ngomong kasih, damai sejahtera Kristus, bersyukur bahkan sampai 3 kali, menyimpan firman Tuhan, berhikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyi mazmur, puji-pujian, ucapan syukur. Saudara, apakah kita sebagai umat pilihan Allah, kita betul-betul menghidupi sebuah spiritualitas yang Tuhan kehendaki, bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kehidupan yang dihidupi terus-menerus dan mengubahkan hidup kita. Ketika kita memiliki karakteristik, ketika kita memiliki personalitas sebagai kaum umat pilihan Tuhan, itu hal yang pertama. Tetapi kita juga perlu menjaga relasi kita dengan Tuhan sebagai sebuah penguatan, sebagai sebuah petunjuk dan jalan di mana kita harus terus terhubung dengan Tuhan Sang Pemberi hidup itu. Karena Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan yang menjadi Tuan atas hidup kita. Tanpa Tuhan, saudara dan saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan yang menguduskan dan mengasihi kita, kita sebenarnya adalah orang yang dahulu itu loh. Orang yang sebenarnya harusnya menerima hukuman. Orang yang seharusnya mengalami bukan hanya hukuman, tetapi penghukuman yang kekal ketika kita mati kelak. Tetapi justru karena kita sudah ditebus oleh Kristus, menjadi kaum pilihan Tuhan, Tuhan ngomong miliki kasih. Kasih yang bukan kasih hanya apa adanya, tetapi kasih yang rela berkorban. Di mana damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita. Di mana kita betul-betul mencintai firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita punya GDG, saudara. Walaupun sebenarnya GDG itu banyak lebih kepada kewajiban, saudara, daripada kehidupan yang spiritualitas itu sendiri. Tetapi minimal kita sedang diingatkan. Paulus mengatakan seperti ini. Firman Tuhan itulah engkau hidupilah firman itu. Hidup di dalam kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristus itulah yang membawa engkau memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ketika saudara memiliki spiritualitas yang baik, saudara, kerohanian yang baik, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh kehidupan ini. Kita akan bisa menghadapi hidup ini dengan cara yang benar. Di tengah kesulitan, di tengah berbagai goncangan, di tengah berbagai pergumulan, di dalam segala apapun itu. Tuhanlah yang kemudian membawa kita dan membawa kita untuk lebih maju dan lebih maju lagi untuk mengenal Dia. Sehingga ketika bahkan hal yang paling buruk terjadi di dalam hidup kita, kita bisa berkata, Tuhan memiliki maksud dan rencana yang baik dalam hidup kita. Hal yang terburuk dalam hidup kita selalu bisa Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Karena apa? Karena kita mempercayai Tuhanlah yang mengerti dan tahu hidup kita. Tuhanlah yang tahu bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Jadi personalitas kita, karakteristik kita sebagai orang percaya, spiritualitas kita harus terus dibangun dan ditumbuhkan untuk kita boleh terus maju di dalam Kristus. Dan bukan hanya personalitas kita, bukan hanya kerohanian atau spiritualitas kita saja, saudara. Yang berikutnya adalah orang yang mengaku sebagai kaum pilihan Tuhan, dia memiliki yang disebut sebagai integritas. Integritas itu berasal dari kata integral, saudara. Integral itu berarti utuh.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Hidup ini bukan soal hanya sekedar kita memiliki karakter yang baik. Tetapi bagaimana setiap tindakan kita, perilaku kita betul-betul mencerminkan siapa yang kita percayai. Itulah sebabnya dikatakan sambil melakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur. Artinya ketika saudara menjadi orang yang mengaku sebagai kaum pilihan Tuhan, entah di mana kita berada, kita seperti ikan yang tidak terseret oleh arus. Bukan ikan mati saudara, tetapi ikan yang hidup, ikan yang berani untuk melawan arus. Saudara, ikan salmon biasanya kalau mereka mau menetaskan telur, itu mereka akan pergi ke hilir. Ya, pergi ke hilir. Dan kemudian mereka akan bertelur di sana. Tetapi mereka mulai dari bawah itu sampai ke hilirnya, itu banyak sekali hal yang banyak yang memungkinkan mereka bisa tidak sampai di sana. Kenapa? Mungkin bisa ada beruang, mungkin bisa ada manusia yang mengambil mereka, banyak predator-predator lain yang memungkinkan mereka mati saudara. Tapi intinya gini, ikan yang hidup itu adalah ikan yang melawan arus, bukan terbawa oleh arus. Ikan yang mati, dia terbawa arus dan dia mengambang. Tetapi ikan yang hidup, dia akan terus-menerus untuk mencoba bagaimana dia tidak akan terbawa arus dan mati. Integritas kita sebagai orang percaya sebenarnya adalah sesuatu yang seperti ikan itu. Sesuatu di mana setiap perkataan dan tindakan kita menyatakan siapa diri kita sebagai kaum pilihan Tuhan. Dan kita bukan hanya melakukannya dengan kekuatan kita, karena Paulus ngomong, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca ayat yang ke-23, ayat yang ke-23 itu dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi tujuan kita adalah bukan soal kita dikenal. Tujuan kita bukan soal, oh dia orang Kristen yang baik. Betul itu bisa menjadi kesaksian. Tetapi apakah melalui apa yang kita lakukan dalam integrasi kita sebagai orang percaya, dalam perkataan dan perbuatan, personalitas kita dan spiritualitas kita itu, kemudian Tuhan dipermuliakan. Kemudian Tuhan yang patut untuk diagungkan, menerima segala pujian, menerima segala pengagungan, dan menerima segala kebaikan yang memang hanya menjadi milik Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, hanya ada satu yang baik yaitu Bapa di surga. Kenapa? Karena ketika kita melakukan berbagai macam hal, kita masih memiliki dosa yang membuat kita, motivasi kita bisa saja tidak benar. Tetapi di dalam Kristus, ketika kita mempercayai dan hidup sebagai umat pilihan Tuhan, ketika karakteristik kita diubahkan, ketika spiritualitas kita ditumbuhkan, kita akan memiliki integritas yang baik. Orang akan mengenal Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, saya ingin memberi contoh akhir yaitu Paulus. Ada dua istilah penting yang disampaikan oleh seorang teolog, seorang misiolog, dan seorang misionaris bernama Max Chisholm, saudara. Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-22 itu berkata seperti ini. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang Yahudi
aku berlaku sebagai orang Yahudi. Bagi orang bukan Yahudi, aku berlaku seperti orang bukan Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti itu. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku pun bisa seperti itu. Tetapi Paulus tidak menggadaikan imannya. Paulus tidak kehilangan karakteristiknya sebagai orang percaya. Paulus tidak kehilangan spiritualitasnya. Dua kata penting yang menjadi tesis dari Max Chisholm adalah menjadi seperti dan tetap seperti. Kenapa? Paulus untuk memenangkan orang, ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, dia hafal dan tahu hukum Taurat, dia kemudian menjadi seperti mereka, tetapi imannya tidak digoyahkan. Itulah sebabnya dia ngomong sama orang Kolose, kamu masih hidup seolah-olah sunat itu menyelamatkan kamu. Perbuatan-perbuatan baikmu itu menyelamatkan kamu. Bukan. Yang menyelamatkan kamu adalah pengudusan Kristus dan bagaimana dia mengasihi kamu. Kristuslah yang membuat kamu menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi, kamu boleh memiliki hal yang seperti itu, tetapi ingat, bukan itu yang menyelamatkan kamu, tetapi hanya Kristuslah yang menjadi sumber pengharapanmu dan sumber kekuatanmu, menjadi sumber keselamatan di dalam dirimu. Paulus tahu, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang misionaris, bagaimana dia harus menjadi saksi bagi orang bukan Yahudi, termasuk orang Yahudi. Dia tidak boleh kaku dalam hidup itu. Dia menjadi seperti orang Yahudi bukan berarti dia menjadi orang yang mengakui sunat untuk keselamatan, bukan. Bukan berarti kemudian dia hidup secara barbar, bukan. Tetapi dia hidup dan menyesuaikan diri dalam integritasnya, menyatakan karakter Kristus di dalam hidup dan integritasnya itu, agar dia memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi saudara, saya rasa inilah yang harus kita lakukan. Kalau dalam istilah arema saudara, ada di mana-mana tetapi tidak kemana-mana. Saudara tahu Arema ya? Saya ini salah satu Arema saudara. Arek Makassar saudara, bukan Arek Malang ya. Bukan Aremania saudara ya. Saudara ada di mana-mana tetapi tidak kemana-mana. Orang Kristen ada di semua lini. Orang percaya ada di semua lini. Tetapi imannya tidak pernah digoyahkan dan ditarik. Imannya tidak pernah digadaikan oleh hal-hal yang membuat dia tidak menjadi percaya. Tetapi justru kehadirannya menjadi berkat bagi semua orang. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara, saya ini salah satu Aremania saudara, saya memang pecinta klub Arema. Di mana-mana itu ada Arema saudara, bahkan sampai di luar negeri. Jadi kalau orang Malang, orang Ngalam saudara, mereka biasanya bahasanya walian saudara. Jadi orang Malang pergi ke Makassar, pergi kemana, mereka akan buka bakwan Arema. Siapa yang suka bakwan di sini? Gak ada yang suka ya, puji Tuhan lah. Padahal Pak Sinliang mau siapin ini. Maksudnya gini, ini yang harusnya menjadi integritas kita. Karakternya terlihat, spiritualitasnya bertumbuh. Dan itu menjadi sebuah kesatuan di mana kita terus maju di dalam Kristus dan Tuhan yang dipermuliakan. Saudara kaum pilihan Tuhan? Halo saudara kaum pilihan Tuhan? Amin? Amin ya? Apa buktinya? Karakterisnya jelas. Spiritualitasnya bertumbuh. Integritasnya ada. Itulah kaum pilihan Tuhan. Menjadi seperti dan tetap seperti. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan.
kita adalah orang-orang yang dahulu sebenarnya harus menerima murka Allah. Dahulu kita hidup di dalam hal-hal yang najis dan tidak memuliakan Tuhan. Tetapi karena Kristus dan oleh Kristus, sekarang kita menjadi umat pilihannya. Karena itu marilah kita hidup dan memiliki karakteristik personalitas yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam spiritualitas kita sebagai umat Allah. Mari kita memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan bahwa kita sudah menjadi anak dan milik-Nya ya Tuhan. Kalau saudara hari ini merasa ragu bahwa saudara adalah kaum pilihan Tuhan, ingatlah, Kristuslah yang sudah menguduskan kita, memilih kita, bahwa kitalah milik-Nya. Dia bukan hanya memilih kita dan menguduskan kita, Dia bahkan mengasihi kita apa adanya. Karena itu undanglah Kristus masuk ke dalam hatimu. Biarkan Dia yang berkuasa. Ketika engkau menyadari engkau adalah umat pilihan Allah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak layak dan tidak pantas. Hanya melalui pengudusan dan kasih-Nya itulah kita dilayakkan. Dan mari kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dari kerajaan Allah. Nilai-nilai dari umat Allah yang sejati. Pendeta Alex Lim akan berdoa untuk firman Tuhan yang baru dibagikan. Engkau telah menguduskan kami, biarlah hidup kami untuk Kristus. Selalu memancarkan karakter-karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Agar hidup kami memuliakan Tuhan, tidak lagi hidup untuk diri kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati juga setiap anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami semakin menyadari, memahami, dan menghargai status kami sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan janji-Mu dan pilihan-Mu. Inilah doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.